Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Kami akan menyampaikan berita jemaat, diantaranya ada satu buah undangan. Pada hari ini Minggu 27 Juni tahun 2021, ibadah dipimpin oleh Pendeta Nopilianti Sarjana Teologia, liturgus Diakon Haryadi, dan dilaksanakan oleh lingkungan Nasaret Jemaat GKI Sababila. Untuk berita pelayanan, kebaktian, dan berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan berita jemaat yang ada. Kami akan membacakan undangan ibadah mengenang 40 hari kepada yang terhormat seluruh warga jemaat GKI Sababila di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya, bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir dalam rangka mengenang 40 hari telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga orang tua terkasih kami, almarhumah Ibu Suryani, yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Rabu 19 Mei 2021 pada pukul 15.30 di Desa Sababila dan dikebumikan pada hari Jumat 21 Mei tahun 2021 di pemakaman Kristen Desa Sababila. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021 pukul 15.30 WIB. Alamat Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababila, Perumnas 1 Sababila, lingkungan Bethlehem, di rumah Bapak Rusmin Suhardi atau Abah Loren. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari atas semua bantuan, baik moral maupun material, yang telah diberikan kepada kami sekeluarga sejak mendiang meninggal, kebaktian perkabungan, pemakaman, dan kebaktian penghiburan atas berpulangnya ibu kami ke pangkuan Bapa di sorga, almarhumah Ibu Suryani. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan membalas segala kebaikan yang sudah Bapak, Ibu, saudara-saudari berikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami Bapak Rusmin Suhardi dan Ibu Elizabeth. Saudara kandung Meliana Antonius Sambung. Kemudian ada berita tambahan, direncanakan pada bulan Juli kita akan melaksanakan ibadah di gereja, yaitu pada minggu pertama tanggal 4 Juli, dan dilaksanakan 2 sesi, yang pertama pukul 6 dan yang kedua pukul 8 pagi. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Prolog. Pada saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 186 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan,
tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja harus bertumbuh. Dalam semangat inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun Pekabaran Injil GKE kali ini, kita masih berjuang bersama menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama hingga yang kedua. Mari sebarkan Injil. Kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 pasal 5. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan sebagai anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui para penginjil yang mengerjakan tugas yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil itu rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan masih merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang,
dengan segala macam bahaya yang memungkinkan dijumpai. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan berita Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun sama seperti ini, kita telah melewati berbagai macam kesulitan, tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Jemaat mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama dan yang kedua. Gereja bagai bahtera. Pembacaan Alkitab terambil dari Almanak Naskikae dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 39. Yang demikian bunyinya. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
Maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab sebelum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab sebelum pernah aku mencobanya, kemudian ia menanggalkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu hari ini 27 Juni 2021, kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE, yaitu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang empunya hidup dan kehidupan kami. Engkau yang telah memanggil bahkan mengutus kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sekalian akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu. Dan biarlah kami bersedia untuk hidup, berakar, serta berbuah di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang demikian saya baca firman Tuhan di bawah judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah,
dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia, kemurahan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Di tengah banyak keadaan kesukaran hidup, kita percaya setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam ibadah minggu hari ini, kita boleh beribadah kembali meskipun di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dan juga kita sekaligus merayakan hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil GKE. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan memberkati pribadi dan keluarga. Jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam segenap hidup dan kehidupannya mempercayai Kristus dengan sepenuh hatinya. Meskipun dulunya dia adalah seorang yang tidak percaya, bahkan membenci pengikut Yesus, namun dalam perjalanan hidupnya dia dipakai untuk menjadi pemberita Injil yang setia, yang tekun, dan bahkan memberikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Bagi jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata dalam nas kita pada saat ini, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Dia katakan dalam ayat yang pertama, supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam Injil dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri telah memberikan kasih karunia yang begitu besar dan luar biasa, yang tidak manusia peroleh dari siapapun dan apapun di tengah-tengah dunia ini selain daripada kasih Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian memberikan diri dan hidupnya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Rasul Paulus katakan, jangan sampai hal itu menjadi sia-sia karena kamu telah menerimanya. Menjadi sia-sia ketika kita sebagai orang-orang yang percaya tidak melihat betapa besar pengorbanan Tuhan itu bagi kita. Kita menyia-nyiakannya dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mengandalkan dan menyandarkan segala sesuatu menurut ukuran kita manusia, tetapi tidak menyandarkan hidup kita kepada Tuhan.
Kita menjadikan segala sesuatu yang kita punya seolah-olah milik kita, tetapi kita tidak menyadari semuanya itu adalah karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kalau hal itu berlaku dalam kehidupan kita orang-orang percaya, maka kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia, seolah-olah tidak berguna bagi kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, tetapi menjaga dan melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan, agar itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita selaku orang percaya, bahkan bagi banyak orang di sekitar kita. Kemudian jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, Paulus tidak hanya memberi saran dan arahan, tidak hanya menasehati, tapi juga dia mengajak, menghimbau, dan dia menghidupi anugerah Allah itu di dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dia terus memberitakan Injil, kabar baik itu di tengah-tengah keadaan hidupnya. Dalam nas ini sangat jelas bagi kita, di tengah berbagai penderitaan, kesukaran dan kesesakan, dia membuktikan keyakinan imannya yang teguh. Meskipun dia mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan sebagai manusia karena nama Tuhan Yesus, tetapi dia setia di dalam imannya kepada Yesus. Memang tidak mudah jemaat sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, apalagi bagi kita, untuk berdiri teguh di tengah situasi yang sulit, di tengah penderitaan, kesukaran, kesesakan. Tidak mudah untuk memberi kesaksian hidup dan pelayanan dengan baik di tengah keadaan yang tidak baik. Apalagi di saat-saat seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Memang tidak mudah. Namun jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, paling tidak kita sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa sudah banyak upaya yang tetap dan bisa kita kerjakan meskipun itu dalam keterbatasan. Pelayanan tetap berjalan meskipun kita harus berpikir, mengolah segala sesuatu, mengupayakannya agar pelayanan tetap berjalan dan Injil terus dikumandangkan. Salah satunya, walaupun jemaat masih beribadah di rumah masing-masing, namun hal itu tidak membungkam kita untuk mendengar kebenaran firman Allah. Tidak membungkam persekutuan kita untuk membangun hubungan yang intens dengan Allah. Tidak menjadi hal bagi kita yang menghalangi kita untuk terus diberkati melewati hidup dan kehidupan. Justru ketika Allah izinkan kita beribadah di rumah bersama keluarga, saat inilah kesempatan kita untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat di mana kita tinggal. Kita boleh membangun mesbah Tuhan bersama dengan keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah bentuk kesaksian hidup kita yang kita nyatakan di tengah-tengah keluarga. Dan itu semua bukan karena kita, tetapi keadaan ini boleh dipakai Tuhan. Karena Tuhan yang menghendaki dan memampukan kita untuk melakukan dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini dalam ibadah minggu ini, sekaligus kita boleh merayakan hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Kita tentu bersyukur atas kasih Allah melewati para misionaris terdahulu, yaitu para jending yang telah masuk ke tanah Kalimantan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil di tengah-tengah tanah Kalimantan. Meskipun banyak tantangan, hambatan yang dihadapi, bahkan mereka harus kehilangan nyawa, pergi dari tempat asal mereka ke tempat asing di tanah Kalimantan ini.
agar terang Injil itu boleh menerangi kehidupan orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di tanah Kalimantan ini. Tuhanlah yang berkehendak. Tuhan memakai mereka sekalian untuk membawa terang itu di tengah-tengah tanah Kalimantan. Untuk itu kita bersyukur atas segala sesuatu yang boleh kita terima. Sekarang 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis kita terima. Dan terus diwartakan kabar baik dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tidak hanya di tanah Kalimantan, tapi Tuhan juga pakai setiap kita, bahkan berbagai tempat lainnya, menjadi ladang di mana jiwa-jiwa beroleh iman dan keselamatan dalam Kristus. Dan bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak hanya mengingatkan kita akan pengorbanan dan penyelamatan Kristus bagi kita manusia berdosa, namun juga memberi makna bahwa estafet tugas pengutusan dan pemberitaan Injil selaku orang percaya itu terus kita lanjutkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dari orang tua kepada anak-anak, dari generasi ke generasi, dalam setiap persekutuan dan pelayanan, di ruang gereja maupun di rumah, ataupun persekutuan iman lainnya. Untuk itu jemaat Tuhan, meskipun tidak mudah, banyak tantangan dan hambatan, namun kita belajar bagaimana Rasul Paulus seperti dalam nas ini. Dia setia dan tekun dalam imannya kepada Kristus, karena dia percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki itu pasti terjadi dalam kehidupan dirinya, bahkan kita sekalian. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, dia akan mewujudkan setiap rencananya di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita memberi diri kita untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kebenaran firman-Nya. Tetap mengucap syukur sebagai warga gereja, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Kita boleh dipakai untuk melanjutkan estafet pemberitaan kabar baik dalam hidup dan kehidupan kita. Dimanapun tempat kita berada, kita percaya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Selamat hari pengucapan syukur 186 tahun pekabaran Injil GKI. Ya, Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan hidup kita, memberkati seluruh harapan dan cita-cita dalam pelayanan kita bagi nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam persiapan pelayanan perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 2-26, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di dalam berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah, kami undang jemaat untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Sekarang marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, yang setelahnya kita sambut dengan menyanyikan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya akan bertanya kepada kita sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah
serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara. Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua yang mengikuti perjamuan kudus, dipersilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Sementara roti dan anggur perjamuan yang sudah disediakan di tiap-tiap keluarga dibagikan, jemaat dimohon untuk berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Silakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syukur dan sekaligus
syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami percaya hanya karena kebaikan-Mu sajalah hingga kami boleh menikmati kehidupan, menjalankannya, bahkan kami boleh bersaksi dalam kehidupan kami. Terima kasih pula atas persekutuan saat ini. Kami boleh melaksanakan perjamuan kudus, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini hidup kami dibaharui, iman kami dikuatkan, bahkan kami tetap dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh hidup di dalam-Mu sehingga hidup kami menjadi berkat dan diberkati. Demikian juga saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga gereja yang bergerak bersama mewujudkan visi strategis GKE, yaitu untuk terwujudnya warga GKE yang misioner. Sebagai warga GKE, biarlah kami senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Berilah kekuatan dan keberanian bagi kami untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Di tengah keadaan dan resiko apapun, kami percaya jika Tuhan berkehendak atas hidup kami, jadilah itu menurut kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau boleh memakai setiap keadaan, bahkan siapapun, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami serahkan tim pemberitaan kabar baik GKE dari tingkat majelis jemaat, majelis resort, calon resort, dan majelis sinode, agar pemberitaan kabar baik GKE tetap dikumandangkan dan setiap tim boleh memberi diri untuk melayani Tuhan dengan sungguh dan setia. Kami percaya kami, baik selaku pendeta, vikaris, penginjil, penetua diakon, bahkan semua warga GKE yang boleh Tuhan pakai, akan Tuhan berkati di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan juga Engkau memberkati setiap pos pelayanan pekabaran Injil GKE, sehingga apa yang boleh dinyatakan di dalam kebersamaan iman kami, semuanya itu boleh kami persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga mendoakan dalam setiap upaya bersama untuk mendukung dalam doa, daya dan dana, bersama bagi seluruh warga GKE dan mitra GKE dalam pemberitaan kabar baik ini. Kami percaya Tuhan, meskipun ada begitu banyak tantangan bahkan hambatan, semuanya tidak menjadi kendala untuk pemberitaan kabar baik tetap dikumandangkan, sehingga setiap jiwa boleh percaya, dibaptis dan beroleh selamat yang kekal di dalam Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan dalam setiap upaya pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19, apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan bagi warga jemaat, mari Tuhan Engkau memberkati itu semua. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak mampu untuk melewati dan menghadapi setiap kesukaran hidup ini. Tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan kami dimampukan, bahkan kami boleh hidup berkemenangan di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami serahkan bangsa negara kami, pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah kemakmuran, keadilan dirasakan, dialami, bahkan di dalam setiap program yang dicanangkan oleh bangsa dan pemerintah kami, di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biar segala sesuatunya boleh kami dukung dengan baik,
dan keadaan ini cepat berlalu dan kami boleh hidup normal kembali seperti apa yang kami harapkan. Kami serahkan seluruh warga gereja umat Tuhan di dalam pemeliharaan. Kami percaya Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Setiap pribadi dan keluarga dalam segala hal yang diupayakan dikerjakan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, mencukupkan, bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Kami mohon jamahan kasih-Mu bagi mereka yang sakit, yang berduka cita dalam berbagai pergumulan hidup. Mari Tuhan hadir memberikan kesembuhan, pengharapan, dan penghiburan di dalam kehidupan mereka sekalian, agar mereka tetap kuat, sabar, beriman, bahkan menerima yang terbaik yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan mereka semua. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini boleh mengucap syukur atas pertambahan usia, ulang tahun kelahiran maupun pernikahan di dalam minggu maupun bulan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Biar Tuhan memberkati hidup dan kehidupan pribadi dan rumah tangga, sehingga mereka tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dalam setiap langkah juang, cita-cita harapan masa depan, Tuhan yang bekerja berkarya atas hidup mereka. Kami juga serahkan saudara terkasih kami kepada tanggal 28 Juni ini, yaitu saudara Pratama Saputra Ginseng, berulang tahun yang ke-13. Akan memberkati kehidupan anak terkasih ini. Dalam usia remajanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, kepintaran, hikmat, menjadi anak yang sehat, takut akan Tuhan, dan senantiasa diberkati dalam cita-cita, harapan, dan masa depannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan sekalian kami yang boleh melayani di dalam ibadah minggu ini bersama penatua diakon lingkungan Nasaret, jemaat GKS Sababilah, singer, pemusik, sound system, dan tim perekaman dan penyiaran ibadah. Engkau memberkati pelayanan kami hari ini, agar apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu diberkati dan menjadi berkat. Pun dalam setiap rencana majelis jemaat GKS Sababilah, jika pada minggu depan akan beribadah bersama di ruang gereja, biarlah Tuhan tetap melindungi, menyertai kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah setiap perinduan yang boleh dinyatakan melewati persekutuan bersama, Tuhan memberkati dan hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sekalian, umat-Mu yang beribadah hari ini, di sepanjang aktivitas hari ini, besok dan seterusnya, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur 1 dan 2 serta persembahan syukur khusus untuk perjamuan kudus. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar untuk kita pada hari ini dalam persembahan. Ia menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.